Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Pemirsa IKA di Surabaya dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali lagi dalam program mengaji kisah-kisah sahabat yang insya Allah penuh dengan hikmah dan penuh dengan pelajaran yang bisa kita ambil. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma yalunahum, thumma yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada generasiku, dan kemudian generasi setelahku, yaitu generasi tabi'in, dan generasi setelahku, yaitu tabi'in. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan kemudian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan, lau kanatil mu'jizati Rasulullah SAW ashabah lakafatu bin nubuwah. Kalau seandainya mukjizatnya Rasul itu adalah para sahabat-sahabatnya, maka cukuplah mukjizat itu dilihat dari para sahabat-sahabatnya. Mengapa? Karena Rasulullah menjadikan generasi-generasi unggul hadir dari para sahabat yang beliau bina. Di antara para sahabat-sahabat yang hebat itu ada sahabat yang bernama Abu Hurairah. Tentu kalau kita mendengarkan sahabat Abu Hurairah, apa yang terbesit dalam pikiran kita? Tentu bapaknya kucing, ya. Kalau namanya Abu itu tidak senantiasa disandingkan dengan nama anaknya, tapi juga dengan julukan. Seperti Abu Lahab, bukan nama anaknya Lahab, tapi karena sifatnya Zata Lahabin, yang bergejolak, yang temperamen. Maka Abu Hurairah itu dikatakan sebagai bapaknya kucing, ya. Kenapa? Karena saking cintanya beliau dengan hewan kucing. Tapi ada perbedaan makna dalam bahasa Arab. Kitun dengan hirrun atau hirrotun. Ya, hirrun itu kucing kecil secara ukuran. Tapi kalau kitun itu kucing besar. Ya, bahkan ditasgirkan dengan hurairun. Artinya ya kucing-kucing kecil yang lucu itu. Mengapa itu terjadi? Karena Abu Hurairah itu waktu dia mengembalakan kambing milik keluarganya, senantiasa membawa juga kucing-kucing kecil itu. Dan ketika malam harinya Abu Hurairah memberi makan kepada kucing-kucing kecil dan menaruh pada dahan dan kemudian menemuinya. Bahkan dalam riwayat yang lain, tidak jarang Abu Hurairah itu dalam sebuah majelis mengantongi kucing kecil dalam jubahnya. Artinya apa? Saking cintanya, sukanya kepada kucing kecil, maka dinamakan dengan Abu Hurairah. Tapi apakah nama aslinya? Dan dari mana Abu Hurairah itu berasal? Ternyata Abu Hurairah itu bukan berasal dari Saudi atau dari suku Quraisy, tapi beliau berasal dari negeri Yaman yang secara jarak sangat jauh dengan Madinah. Dan beliau tepatnya berasal dari suku Dawus. Yang mana suku Dawus ini termasuk suku yang menolak dakwah Rasulullah SAW. Sehingga ketika Abu Hurairah itu datang kepada Rasul, Rasul kemudian kagum dan mengatakan, sungguh ternyata ada kebaikan dalam suku Dawus ini. Diceritakan seorang pemuka dari suku Dawus yang bernama Tufail bin Dawus itu datang kepada kaumnya di Yaman dan kemudian menceritakan tentang kehadiran Nabi Muhammad SAW. Namun tidak ada dari kaumnya itu yang mengimani dan percaya dengan cerita daripada Tufail tersebut, kecuali satu orang yang saat itu usianya baru 16 tahun, yang bernama Abdus Syams. Jadi nama Abu Hurairah ketika jahiliyah itu adalah Abdus Syams, penyembah matahari. Kemudian ketika Abdus Syams ini tergerak hatinya untuk tertarik kepada Rasulullah, Abdus Syams ini mulai melakukan perjalanan yang jauh dari Yaman. Sampai ada sebuah syair yang mengatakan, sungguh lelah perjalanan malam ini, tapi sungguh bahagia karena aku selamat dari kampungnya orang-orang kafir. Hingga kemudian ketika Abdus Syams atau Abu Hurairah ini datang ke Mekah menemui Rasulullah, ternyata dia tidak menemuinya karena saat itu Rasulullah sedang dalam peperangan Khaybar. Kemudian ditunggu sampai subuh dan akhirnya Rasulullah pun datang pada subuh dengan kemenangan.
Dan kemudian Abu Hurairah mendekati Rasulullah dan menyatakan untuk ingin ikut kepada beliau dan menjadi sahabat beliau. Sehingga Rasulullah kemudian kagum dan mengatakan, sungguh ternyata ada kebaikan dari Bani Daus, yang itu muncul dari sahabat Abu Hurairah. Dan kemudian Rasul mengganti nama Abdul Syam dengan Abdurrahman, sehingga nama Abu Hurairah menjadi Abdurrahman bin Sokhor, dan kemudian kita kenal dengan Abu Hurairah tersebut. Abu Hurairah termasuk sahabat yang punya banyak kelebihan. Di antaranya adalah sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Tercatat 5.734 hadis yang beliau riwayatkan. Mengapa Abu Hurairah menjadi sahabat yang banyak meriwayatkan hadis? Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, karena beliau sejak muda 17 tahun sampai akhir meninggalnya Rasulullah senantiasa berada dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau pun tidur di masjid dan dikenal dengan Ahlus Suffah, mereka yang tinggal di Masjid Nabawi. Makan pun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemanapun Rasulullah itu hadir, maka Abu Hurairah ada di sampingnya, sehingga banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Yang kedua, karena hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah adalah hadis-hadis keseharian, hadis-hadis ringan, amal-amal ringan, yang mana kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah disampaikan oleh Abu Hurairah. Apa yang disabdakan Rasulullah maka juga dicatat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan yang selanjutnya, mengapa Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis? Karena Abu Hurairah itu adalah orang yang punya hafalan yang kuat. Bagaimana tidak beliau punya hafalan yang kuat? Karena beliau membagi malamnya menjadi 3 bagian. Yang pertama, aku jadikan malamku yang pertama untuk baca Quran. Yang kedua, aku jadikan sepertiga malamku yang kedua untuk tidur istirahat. Dan yang ketiga, aku jadikan sepertiga malamku yang terakhir untuk mengulangi hafalan-hafalan hadisku. Maka kemudian Khalifah Marwan pernah menguji kekuatan hafalan Abu Hurairah, yaitu dengan apakah Abu Hurairah itu masih ingat apa yang disampaikan 1 tahun sebelumnya. Ditanya dan diundang kembali, ternyata Masya Allah, Tabarakallah, tidak ada yang luput 1 kata pun dari hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah 1 tahun sebelumnya, karena beliau mempunyai kekuatan hafalan. Maka itulah mengapa Abu Hurairah termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Paling tidak juga ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah ini ternyata adalah orang yang miskin, kemudian Ahlus Suffah, tapi beliau pernah jadi gubernur. Pada zamannya Khalifah Umar, beliau diberikan amanah oleh Khalifah Umar menjadi gubernur di Bahrain. Dan saking luar biasanya amanahnya, Khalifah Umar memberikan amanah yang kedua kalinya. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, beliau tidak cinta dunia. Amanah itu ditolak. Karena apa? Karena beliau ingin fokus kepada ilmu. Maka karakter yang pertama yang bisa kita ambil dari Abu Hurairah adalah sosok yang cinta ilmu. Dalam sebuah riwayat, ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ada doa iftitah yang kita baca, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai. Ternyata doa ini berasal dari pertanyaannya sahabat Abu Hurairah. Karena waktu itu Rasulullah jamaah dengan para sahabat, dan setelah takbir Allahu Akbar diam, dan setelah itu baru membaca Al-Fatihah. Di akhir salat Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, iskatuka baina takbir madza taqul? Diamnya engkau antara takbir Allahu Akbar dan kemudian baca Fatihah itu baca apa ya Rasul? Masya Allah. Itu kalau bukan sahabat yang cinta ilmu, itu bukan kalau sahabat yang dia kritis dan pengen senantiasa belajar. Maka kemudian aku menjawab pertanyaan Abu Hurairah dengan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai. Coba kalau Abu Hurairah nggak bertanya itu, kita nggak akan tahu tentang riwayat hadis doa Allahumma ba'id baini dalam iftitah. Dan yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari Abu Hurairah adalah cinta ibu. Bagaimana Abu Hurairah itu sangat sayang kepada ibunya. Bahkan suatu ketika dalam sebuah riwayat dikatakan Abu Hurairah yang dia adalah orang yang miskin, ya, itu pernah diundang oleh Rasulullah untuk makan. Dan Abu Hurairah mengambil 2 korma, yang satu dimakan, yang satu disimpan. Ditanya oleh Rasulullah,
"Mengapa engkau menyimpan kurmamu ini, wahai Abu Hurairah?" "Ya Rasulullah, aku ingin memberikan kurmaku ini untuk ibuku di rumah." Maka kemudian Rasul mengatakan, "Makanlah kurmamu, maka aku akan tambahkan kurma untuk ibumu." Masya Allah. Dan yang kedua, Abu Hurairah itu meminta doa kepada Rasul agar ibunya itu bisa masuk Islam. Maka Abu Hurairah ketika itu datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah," dengan penuh tangisan, "ibuku ini tidak mau masuk Islam. Ibuku ini malah menghalangiku untuk masuk Islam, ya Rasulullah. Doakan ya Rasulullah." Sehingga kemudian Rasulullah berdoa, "Allahumma hdi umma Abu Hurairah." Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Hingga kemudian Abu Hurairah itu senang mendapatkan doa dari Rasul dan pulang. Ketika Abu Hurairah ingin menemui ibunya dalam kondisi ternyata berada di dalam kamar mandi dan dalam kondisi sedang berwudu. Dan kemudian datang kepada Abu Hurairah dan langsung mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Abu Hurairah belum mendakwai ibunya, tapi doa dari Rasulullah sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Abu Hurairah kembali lagi kepada Rasul dengan penuh tangisan lagi. Yang awalnya tangisan karena pingin ibunya masuk Islam, yang kedua datang kembali tangisan karena gembira ibunya sudah masuk Islam. Dan akhirnya Rasul pun mendoakan, "Allahumma habbibhum." Ya Allah, jadikanlah mereka itu orang yang engkau cintai, dan juga jadikan cinta umat ini kepada mereka berdua. Maka luar biasa bagaimana sosok Abu Hurairah juga berusaha agar ibunya masuk Islam. Kenapa? Karena kalau ibunya tidak masuk Islam, tidak akan bisa berkumpul lagi di surga. Dan ini adalah sebuah kesedihan yang luar biasa. Dan yang ketiga, kalau kita ingat Abu Hurairah, maka kita ingat sosok sahabat yang sangat mencintai binatang. Ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, hadis sahih. Ketika itu Rasulullah sholat khusuf gerhana, kemudian ditampakkan ada gambaran di neraka wanita yang sedang dicakar-cakar oleh kucing. Kemudian Rasulullah bertanya, "Mengapa wanita itu di neraka dicakar-cakar oleh kucing?" Ternyata disebutkan oleh malaikat Jibril, dia ketika di dunia menyiksa kucing. Dia ketika di dunia menjadikan kucing itu kelaparan. Akhirnya Allah pun siksa dia di neraka. Maka ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat mencintai binatang, mencintai hewan, sangat melindungi hewan. Maka Masya Allah, mari kita menjadi sosok yang tidak hanya mencintai diri kita, mencintai sama muslim, tapi juga mencintai makhluk Allah yang lainnya, termasuk hewan-hewan yang perlu kita sayangi dan kita kasih sayangi. Dan Abu Hurairah pun meninggal di usia 70-an, dan beliau termasuk sahabat yang mempunyai usia yang panjang, sehingga beliau pun bisa menyebarkan banyak hadis, meriwayatkan banyak hadis, dan beliau kemudian dimakamkan di Jannatul Baqi' di Madinah dekat Masjid Nabawi. Masya Allah, luar biasa. Abu Hurairah ini sangat menginspirasi, paling tidak 3 hal, yaitu cinta ilmu, cinta ibu, dan cinta hewan. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya, sehingga insya Allah kalau kita mencintai seorang sahabat, mencintai Rasulullah, kata Rasulullah akan mengumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang mencintai para sahabat dan meneladani mereka dalam kehidupan sehari-hari, juga mengajarkan dan mendekatkan kepada anak-anak kita, sehingga idola anak-anak kita adalah para sahabat, sehingga insya Allah kita, anak-anak kita dan keluarga kita semuanya dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai dari Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi inspirasi kita semuanya. Jangan lupa dukung dakwah IKA di Surabaya dengan kita menyalurkan donasi kita di rekening yang tertera di bawah ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita dan menjadi dukungan dakwah kita. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.